Baik, kita sekarang akan belajar mengenai pembelajaran kertas kerja atau ada istilah lain yaitu worksheet dalam perusahaan dagang khususnya. Nah, pada dasarnya dalam siklus akuntansi tidak memiliki kertas kerja. Jadi kalau kita ngomongin siklus akuntansi tidak ada yang namanya kertas kerja. Tetapi berguna untuk mendukung penyusunan buku besar perusahaan di akhir satu periode dalam laporan keuangan. Nah, menyusun kertas kerja dalam akuntansi tersebut pada umumnya tidak hanya membuat laporan semata, tetapi penyusunan neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet ya dapat dibuat ataupun tidak. Meski begitu, banyak perusahaan yang membuat neraca lajur ini. Khususnya pada saat buku besar perusahaan dibuat di akhir satu periode tersebut. Jadi sistemnya worksheet, kertas kerja atau neraca lajur ini membantu kita untuk membuat laporan keuangan dan lain sebagainya, ya. Di akhir periode supaya semuanya menjadi enak. Nah, ini sebenarnya mengenai kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur dalam perusahaan dagang. Sekarang kita melihat cara menyusun kertas kerja dagang itu sendiri. Nah, penyusunan kertas kerja dagang dalam perusahaan dapat dibuat menggunakan dua metode, yakni metode akun ikhtisar laba rugi, dan metode akun harga pokok penjualan. Seperti halnya kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi nanti ada terusannya di sini. Kalau kita menggunakan ikhtisar laba rugi, metode ini, berarti yang kita gunakan nanti adalah jurnal penyesuaiannya dengan juga metode ikhtisar laba rugi. Kalau kita menggunakan metode harga pokok penjualan dalam menyusun kertas kerja dagang, maka kita pun nanti akan menggunakan jurnal penyesuaian dengan metode akun harga pokok penjualan. Begitu ceritanya. Nah, untuk menyusun kertas kerja dagang ini, Anda dapat memilih salah satu metode yang diinginkan. Sebenarnya gitu ya. Tapi kita nanti akan belajar semuanya. Kalian tidak bisa memilih di sini, ya. Tapi dalam kehidupan nyata kalian bisa memilih salah satunya. Adapun penjelasan mengenai masing-masing metode penyusunan neraca lajur sebagai berikut. Oke, nomor 1. Metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Berarti metode penyusunan lajur yang pertama menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi ini, kegunaannya adalah untuk membantu penyesuaian ikhtisar laba rugi dalam persediaan barang. Nih, ya. Karena nanti yang di jurnal di situ fokusnya di sini, persediaan barang. Dalam kolom penyesuaian terdapat pemindahan buku ikhtisar laba rugi. Ya, kita ngomongin penyesuaian ya. Nanti penyesuaian ada akun ikhtisar laba rugi. Tanpa diselisihkan sehingga cukup disesuaikan saja dan ditulis dalam kolom daftar neraca saldo. Nanti dituliskan di situ ya, dalam metodenya. Yang kedua, ada metode pendekatan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya ketika kita mengatakan dengan istilah pendekatan harga pokok penjualan, nah kegunaannya adalah untuk membantu penyesuaian akun HPP, harga pokok penjualan. Kalau saya ngomong HPP, jangan bingung ya, harga pokok penjualan maksudnya. Dalam persediaan barang. Sebelum harga pokok penjualan dipindahkan ke dalam neraca saldo, harus diselisihkan terlebih dahulu, setelah itu disesuaikan pada kolom laba rugi. Nah nanti istilah-istilah diselisihkan atau enggak diselisihkan kita bisa melihat di kertas kerjanya. Gitu ya, kita bisa melihat di sana. Nanti setelah ini kita akan melihat prakteknya. Dalam membuat kertas kerja seperti ini, ya nanti jadinya seperti ini. Nah. Membuat kertas kerja itu jadinya seperti ini. Hal yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah kalian harus ada form ini. Ya, seperti halnya perusahaan jasa kalian harus punya form ini. Ini 10 kolom ya. Yang dimaksud 10 kolom itu ngitungnya dari sini. Terdiri dari 10 kolom. Namanya kertas kerja 10 kolom ya. Jadi ini kolomnya ada 10. Nah, kalian ngitungnya dari situ. Gitu ya. Idealnya di sini, Nak. Di sini harus kalian beli judul. Ya, kertas kerja atau worksheet ya. UD misalnya PD Makmur gitu ya. Tanggal sekian akhir sekian tanggal sekian tahun sekian maksudnya. Jadi ada 3 hal itu, judul, kertas kerja, perusahaan apa, lalu di bawahnya tanggal dan tahun. Itu idealnya ya. Kalian harus membuat itu. Oke. Jadinya
ketika kita membuat kertas kerja, kita harus satu menyiapkan ini, form ini. Ingat, satu, form. Kedua, kamu harus menyiapkan juga neraca saldonya. Nah, satu form tadi ya, satu form kertas kerja. Yang kedua, kamu harus menyiapkan neraca saldo ini. Yang ketiga, kamu harus menyiapkan jurnal penyesuaiannya. Gitu ya. Nah, kalau mau pakai metode laba rugi, ya penyesuaian laba rugi yang disiapkan. Kalau pakai mau metode yang penyesuaian HPP, maka form HPP-nya, jurnal penyesuaian dengan metode HPP-nya yang perlu kalian siapkan. Nah, jadi beda nanti. Kalau ini persiapan untuk metode laba rugi, yang ini persiapan untuk metode HPP. Ya, nggak boleh dicampur-campur. Gitu ya. Jadi tetap harus sendiri-sendiri seperti ini. Nah, kita akan mencoba yang metode laba rugi terlebih dahulu ya. Supaya kalian bisa memahami dengan baik. Nih, berarti kita akan melihat yang ini dulu. Ya, dengan metode laba rugi. Nah, 3 hal itu yang harus kalian siapkan. Saya ulangi. Yang pertama form. Yang kedua, neraca lajur. Neraca saldo. Sorry ya. Lalu yang ketiga, jurnal penyesuaian berdasarkan dengan metode yang ingin kamu buat di kertas kerjanya. Itu, ya. Itu yang harus kamu siapkan. 3 hal itu.